Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang budiman, semoga Allah yang menguasai diri kita betul-betul melindungi kita dari perbuatan sombong dan takabur. Karena ketakaburan adalah tanda kebodohan. Bodoh tidak tahu siapa Tuhannya yang Maha Perkasa. Bodoh tidak tahu siapa dirinya yang asalnya setetes mani ujungnya jadi bangkai kemana-mana bawa Bodoh karena dia tidak tahu bahwa kemuliaan itu tidak pernah menyentuh orang sombong. Kemuliaan itu justru milik orang yang rendah hati. Salah besar kalau kita menjadi bangga dengan kehebatan. Yang tepat adalah menjadi rendah hati dengan kelebihan yang ada. Saudara-saudaraku yang budiman, pada pagi ini kita akan menyimak sedikit tentang, karena hari ini adalah Maulid Nabi, tidak ada salahnya kita coba kenang kembali siapa yang bernama Nabi Muhammad SAW. Standarnya kalau hari Senin memang membaca terjemah surat Al-Ahzab. Mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita termasuk yang muslim, non-muslim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Hamba berlindung kepada Allah dari segala siasat tipu daya setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih jua Maha Penyayang. Wahai Nabi, sesungguhnya kami Allah mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang beriman bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari sisi Allah Tuhannya. Wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wada'adhahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang munafik itu. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka, dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Maha benar Allah yang Maha Agung. Saudaraku sekalian, saya senang sekali dengan ayat-ayat memberi kabar gembira. Barulah peringatan. Saya waktu bicara dengan
cerita tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Ternyata dalam sejarahnya tidak ada satupun negara Islam yang menyerbu Indonesia. Islam datang ke Indonesia dengan kemuliaan akhlak para pedagang, dengan kesantunan dan senyuman serta ketulusan hati. Indonesia berubah tanpa peperangan, tanpa darah, tanpa senjata, tanpa melesatnya panah. 350 tahun datang dari Eropa, Portugis, Inggris, Belanda dengan senjata, dengan meriam, dan mengambil banyak hal dari negeri ini. Tetapi kekerasan tidak bisa merubah. Ini fakta. Kita ingat bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu ketika menjadi Nabi usia 40, saya sedikit bercerita latar belakang ya, bahwa di Jazirah Arab itu adalah tempat yang sangat tidak diminati oleh dua superpower saat itu, yaitu Romawi dan Parsi, karena begitu gersang dan dianggap jahiliyah masyarakatnya. Nah, waktu itu lahirlah seorang bernama Muhammad, ayahnya bernama Abdullah sudah meninggal sebelum beliau lahir. Pada usia 5 tahun, ibunya Muhammad muda belum jadi nabi meninggal. Jadi nyaris usia 5 tahun sudah benar-benar yatim piatu. Usia 6 tahun, 7 tahun sudah mulai mencari nafkah sendiri, menggembalakan kambing. Usia 12 tahun, kelas 6 SD, kalau di kita sudah melakukan perjalanan pertama ke luar negeri, ke negeri Syam, berjualan dengan pamannya. Terus pulang dari sana berkembang bisnisnya. Usia 25 tahun, Muhammad muda ini sudah 18 kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Ada di sini yang usia 25. Sudah ke luar negeri berapa kali? Saya selalu di luar negeri karena Indonesia tuh bagi orang Singapura luar negeri kan. Hadirin, 18 kali perjalanan ke luar negeri. Jadi di Jazirah Arab itu terkenal ada seorang pemuda ganteng, rupawan, keren, dan digelari oleh masyarakat dengan gelar yang tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Gelar ini disebut Al-Amin, orang yang sangat kredibel. Lalu pada usia 25 ada seorang investor, seorang yang kaya. Muhammad muda juga kaya banget. Akhirnya berminat untuk dinikahi, maka nikahlah seorang investor, saudagar, konglomerawati dengan seorang profesional muda yang sangat brilian, yang juga liquid sekali keuangannya. Pada usia 25. Tahu maharnya berapa? Ada beberapa versi. Salah satu versi adalah 100 ekor unta muda. Satu unta berapa harganya ya? Ada 10 juta? 7 sampai 10 tergantung untanya ya. Kalau untanya 10 juta, maka 100 itu 1 miliar. Ini jarang dalam sejarah di Indonesia khususnya. Ada menikah dengan mahar 1 miliar. Biasanya makin kaya makin sedikit maharnya, yaitu seperangkat alat sholat ya, sajadah 25.000, terus mukena 15.000, 40.000, dan Quran seperangkat peralatan sholat, dan uang rupiah sejumlah 2.006 rupiah ya, karena dipas-paskan dengan tanggalnya. Harusnya kalau lelaki yang baik itu hargai, muliakan wanita dengan